Oke. Nah, oke, udah muncul ya slide-nya ya. Nah, kita coba lihat soal-soal yang kemarin kalian kasih, tapi kita coba kerjain soal yang energi sama momentum ya. Kita coba lihat energi sama momentum mana ya? Tekanan, momentum, impuls. Oh, ini dulu deh. Nah, ini materi momentum atau momentum dan impuls. Oke, kita coba lihat soalnya dulu. Oke, coba kalian baca dulu ya, 1 menit ya, baca soalnya dulu. Oke, kalau kita baca dari soal ini, kita ada informasi kalau ada benda memiliki massa 2 kilo, di mana dia bergerak ke arah sumbu X positif. Nah, yang pentingnya adalah ini, besarnya gaya bervariasi. Artinya apa? Berarti gayanya itu nggak konstan, beda-beda terhadap waktu. Setiap waktu nilai gayanya beda-beda. Nah, dilihatkan dalam grafik di sebelah kanan. Sini kalau kalian lihat, grafiknya sumbu Y-nya adalah gaya, sumbu X itu waktu ya, T, second. Jadi kita dikasih grafik gaya terhadap waktu. Oke, sekarang pertanyaan A adalah berapa percepatan partikel saat T sama dengan 2,5 sekon. Oke, informasi yang kita punya cuman massa sama informasi gaya dalam bentuk grafik. Berarti kita mencari nilai percepatan menggunakan informasi massa dan informasi gaya. Nah, kan tahu kan, gaya itu rumus dasarnya adalah M dikalikan dengan A. Ya udah, F-nya kita bisa cari dari grafik. Tinggal lihat aja. Detik kedua setengah, nilai F-nya berapa? Buat ini kan ya. Kalau kita tarik, 2,5 itu kalau kita tarik nilai F-nya ada di titik 6. Berarti kita masukin aja saat T sama dengan 2,5 sekon, F-nya itu 6 Newton. Berarti 6, masanya 2, A-nya kita nggak tahu. Maka kita bisa tahu nilai A-nya itu adalah 3. Satuannya A, meter per sekon kuadrat. Karena A itu merupakan vektor, maka harus dikasih arah. Jadi dia bilang gerak ke sumbu X kan, kasih huruf I di belakang. Gitu. Gampang ya? Jadi kita mencari apa yang diminta soal dari informasi yang ada di soal. Sekarang pertanyaan B. B minta impuls. Impuls yang diberikan selama 5 detik. Nah, sekarang kita review kembali. Ada yang masih ingat nggak? Impuls itu rumusnya apa sih? Ada yang masih ingat? Impuls itu vektor. Ada yang masih ingat rumusnya impuls apa? Ada? Halo? Ada? Cirus? Amelia? Kaira? Ingat nggak? Impuls itu apa? F dikali delta T bukan Kak? Oke. Nah, impuls itu ada banyak rumusnya. Yang pertama, berdasarkan definisi, impuls itu adalah delta momentum. Artinya delta kan akhir kurang awal. Berarti momentum final dikurangin momentum inisial. Momentum itu apa? M kali V. Sama dengan massa dikali kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Ini adalah rumus impuls berdasarkan definisi. Ada yang lain nggak? Ada. Rumus impuls yang lain adalah
integral dari F terhadap T. Ini adalah rumus impuls yang lain selain delta momentum. Ada yang masih ingat apa arti dari sebuah integral di sebuah grafik? Apa arti integral di sebuah grafik? Luas di bawah Nah, kurva. iya, luas di bawah kurvanya. Berarti sama aja ini adalah luas dari grafik F terhadap T. Oke. Ada yang lain nggak? Ada yang lain satu lagi. Tapi rumus ketiga ini nggak boleh sembarangan dipakai. Ini hanya boleh dipakai apabila gaya F-nya dianggap konstan. Oke. Kalau F-nya kita asumsikan konstan, maka secara matematik F dapat keluar dari turunan. Berarti F-nya keluar. Integral dt itu adalah delta T. F yang konstan terhadap waktu biasanya ciri-cirinya dia akan bilang namanya F rata-rata. Oke. Jadi kalau dia minta F rata-rata, berarti dia mengasumsikan kalau gayanya itu konstan terhadap waktu. Nah, inilah rumus-rumus impuls. Kan kita lihat, data yang kita punya apa sih? Emang kita punya informasi kecepatannya berapa? Nggak ada ya? Berarti kita nggak bisa menggunakan rumus yang pertama. Karena rumus pertama butuh kecepatan final dan kecepatan awalnya. Di informasi ini nggak ada. Rumus kedua, integral f dt. Atau sama aja luas grafik f terhadap t. Kebetulan kalian dikasihnya grafik f terhadap t kan? Berarti kita bisa terapkan rumus yang kedua. Gitu. Rumus ketiga boleh nggak? Rumus ketiga di soal bilang bervariasi. Artinya apa? F-nya nggak konstan. Berarti secara umum nggak boleh pakai F kali delta T di rumus ini. Karena di soal udah bilang dia bervariasi. Berarti mau ngomong kita ke rumus kedua ya. Ya udah. Berarti impuls sama dengan luas dari grafiknya aja. Luas dari grafik F terhadap T. Oke? Kita lihat luasnya bentuknya apa. Luas dari grafik ini berarti sama aja kita menghitung luas area ini. Luas area dari grafik tersebut. Dari bentuknya, luas area ini, nah, bentuknya adalah trapesium kan? Ada yang masih ingat nggak luas trapesium apa? Ada yang masih ingat? Jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Ini adalah rumus luas trapesium. Mana yang disebut sebagai sisi sejajar? Ini. Sisi sejajar itu di trapesium adalah ini dan ini. Berarti berapa tuh? Dari 2 ke 3, 1 ditambah 0 ke 5, 1 tambah 5. Berarti 1 ditambah 5. Betul ya? 2 ke 3. Tingginya berapa? 6. Dikali 6 dibagi 2. Kita punya 6 kali 3. 18. Satuannya impuls adalah kilogram meter per sekon. Karena impuls itu vektor, maka harus dikasih arahnya. Arahnya adalah I. Oke, paham? Ngerti ya? Ngerti? Paham nggak? Paham? Paham, Kak. Oke, itu yang B nih. Sekarang yang C. Tentukanlah kecepatan akhir. Berarti V final. Dengan notasi vektor ya, karena V itu vektor. Jika partikel bergerak dari keadaan diam. Artinya V0-nya sama dengan 0. Oke, berarti ini kita bisa pakai rumus ke
Pertamanya impuls. Kita tahu apa? Impuls dapat dicari menggunakan delta momentum. Karena momentum itu M kali V, berarti massa dikali kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Tadi impulsnya kan tahu ya? Impulsnya 18I. 18I. Massanya di berapa? Massanya 2. V finalnya kita nggak tahu. V inisialnya 0. Maka kita akan dapat V finalnya adalah 9. Satuan jangan lupa. Arahnya jangan lupa. Oke. Paham ya? Sekarang pertanyaan D coba lihat. Tentukanlah gaya rata-rata. Nah, kalau soalnya sudah bilang gaya rata-rata, berarti soalnya mengasumsikan kalau gayanya kita bikin jadi konstan. Nah, berarti kalau kayak gitu bisa dong kita pakai rumus ketiga ya. Karena rumus ketiga tuh hanya boleh dipakai kalau gayanya konstan. Berarti yang D, impuls dapat dicari menggunakan gaya rata-rata dikalikan selang waktu. Ini kan kita tahu 18I. F average itu yang kita mau cari. Delta T-nya berapa dia bilang? Dalam selang waktu 0 hingga 5 detik. Berarti 5 ya. Dikalikan 5. Ya udah. Maka dapat dong F rata-ratanya. 18/5 I meter per second. Salah. Newton. Oke. Jadi soal ini modalnya cuma satu. Cuman harus paham konsep impuls. Jadi impuls itu nggak cuman F kayak delta T. Ternyata rumus impuls yang kalian sering bilang F kayak delta T itu sebenarnya rumus khusus. Karena dia hanya berlaku untuk kasus F-nya konstan. Nah, maka impuls kita bisa pakai rumus alternatifnya yaitu delta momentum atau integral F dt. Oke, paham ya? Kita coba lihat lagi soal yang berkaitan sama momentum dan impuls dari yang kita dapat kemarin. Nah, ini ada soal tentang usaha atau energi. Juga dari materi kalian yang kalian kasih. Jadi kita kan kemarin baru ngerjain kinematika dan dinamikanya. Sekarang kita mau beresin yang usaha sama usaha energi dan momentum impuls. Oke, coba dibaca dulu 1 menit ya. Dari awal sampai pertanyaan D. Oke, baca dulu. Oke, kita coba lihat. Jadi ada benda bermasa 20 kg yang kotak itu ya, ditarik dengan gaya sebesar 172 Newton. Itu apa sih? Itu gaya tegangan tali, tension, atau nilai simulnya T. Oke. Pada bidang miring kasar. Bidang miring kasar berarti dia ada gesekan. Nah, untungnya ada informasinya mu K. Kalau adanya mu K berarti sudah dipastikan bendanya dalam keadaan bergerak. Nah, karena tarikan tersebut, benda bergerak naik sejauh 5 meter D-nya. Sudut kemiringan theta, theta-nya nggak tahu, tapi kita tahu nilai sin-nya. Kalau kita gambar gini, theta-nya itu nggak tahu, tapi sin-nya adalah 3/5. Berarti ini adalah 4. Karena pakai triple Pythagoras. Nah, sekarang diketahui yang diminta apa aja sih? Usaha, work. Work. Oke. Ada yang masih inget nggak? Work itu rumus dasarnya apa sih? Usaha. Usaha ada inget rumus dasarnya apa? Work.
Ada yang tahu? Halo? Gaya Apa? di F kali S. Nah, F kali S kurang tepat sebenarnya. Jadi work itu sebenarnya rumus dasarnya adalah integral F dot product dengan DS. Ini rumus aslinya. Rumus asli itu rumus dasar. Artinya boleh kalian pakai kapanpun. Nah, tadi yang dikasih tahu dari temennya, tadi F kali S itu benar, betul. Tapi itu bukan rumus dasar. Itu adalah kasus khusus. Kasus khusus. Apabila gaya F-nya konstan. Oke. Kalian tahu konstan kan ya? Angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau F-nya konstan, maka F-nya boleh keluar dari integral. Betul kan ya? Integral ds kan delta S. Atau delta R lah ya, sama aja. Nah, di sini ada dot product nih. Kalau ada dot product, pasti ada operator yang namanya cosinus theta. Nah, di sini F. Delta R itu tidak adalah S kan? Jarak ya, dikali cos theta. Cos theta itu apa sih? Theta di sini itu adalah sudut antara gaya yang diberikan F dan S. S itu perpindahannya. Jadi kalian jangan sembarangan ya. Cos theta itu theta kan. Jadi cos theta itu adalah sudut antara F dan S. Nah, artinya apa? Kalau saya sih lebih suka ini jangan dikasih nama theta deh. Biar gampang namanya alfa aja. Kenapa? Karena theta sudah kita definisikan sebagai sudut antara F dan S. Jadi kita kasih ini alfa aja ya. Oke. Berarti apa? Kalau kalian mau ngitung work, kalian harus tahu gayanya apa aja sih. Nah, berarti sekarang kita gambarkan dulu diagram gayanya. Ada gaya apa saja di kotak tersebut. Oke, jadi kemarin informasi waktu kita belajar dinamika tuh penting banget karena energi itu pasti tidak akan jauh dengan gaya penyebabnya. Sehingga kalau kalian bisa mengurai gaya, selain bisa mengerjakan dinamika, juga bisa dipakai buat mengerjakan energi. Kan gini ya. Oke. Tadi dia bilang punya massa. Oke, coba lihat. Masih ingat kan? Ada gaya apa saja di balok ini? Ada apa aja gayanya? Yang pasti-pasti dulu. Kalau dia punya massa, pasti dia punya berat. M dikali G. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Halo? Ada apa lagi? Gayanya? Selain MG? Ada gaya apa lagi? Lah, nggak jawab. Halo, halo, tes. Kedengeran kan? Ada gaya apa lagi selain MG? Gaya normal. Serenet, gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Karena dia nyentuh. Ada gaya normal. Ada apa lagi? Kalau kita lihat, ada tali kan ya? Maka di sini dia ada tegangan tali. Ingat, tegangan tali selalu arahnya narik benda. Ada apa lagi? Karena soalnya bilang kasar, berarti ada gaya gesek. Gaya gesek arahnya kemana? Berlawanan dengan arah asumsi geraknya. Ini kan ditariknya ke atas. Pasti geraknya ke arah sini kan? Arah geraknya ya. Ke arah sini. Arah gerak. Ini arah gerak ya. Arah geraknya. Kalau arah geraknya ke atas, berarti gesekannya ke arah bawah. Gitu. F gesek. Udah kan ya? Nggak ada gaya lagi kan? Udah. Nah, berarti kita udah tahu nih, ini adalah semua gaya yang ada di mana di kasus ini. Kayak kita perjelas deh. Karena dia geraknya ke atas, maka ke atas kita jadi sumbu positif. Ke sini jadi ini jadi Y ya. Maka yang ngaco itu siapa? MG. MG diurai. Ada yang ke sini,
sama ada yang ke sini. Kalau ini alfa, ini juga alfa. Berarti yang ini apa? MG sin atau MG cos? Yang ke arah bawah? Sin atau cos? MG Mas. sin cos? Cos. Udah bisa ya? Cos alfa. Yang ini berarti MG sin alfa. Udah ya, lengkap kan? Sekarang kita jawab nih pertanyaan A. A minta apa sih? Usaha itu work. Ya, yang dilakukan oleh gaya tarik tension. Jadi dia minta W akibat tension. W akibat tension. Nah, kita lihat dulu tensionnya angka, konstanta, atau berubah-ubah. Di soal dia bilang apa? Tensionnya cuma sebesar 172 Newton. Berarti kan angka ya. Karena tensionnya angka, kita bisa gunakan rumus work yang nggak usah pakai integral. Ya udah, berarti apa? F dikali S dikali cos theta. Karena dia minta work akibat tension, maka F-nya itu tension. S-nya itu tadi berapa D kan? Seberapa jauh dia berjalan. Nah, sekarang lihat cos theta-nya. Berapa nilai theta-nya? Ada yang tahu? Tadi kan theta itu apa? Sudut antara arah gaya sama arah gerak. Lihat dari gambar diagram gaya. Kan udah tahu kalau benda itu ditarik dengan tension ke arah atas. Tensionnya. Dan kita dikasih tahu juga kalau bendanya bergeraknya juga ke arah atas. Si D-nya. Berarti kan sudut yang terbentuk berapa? Antara T dengan D. 0 derajat kan? Karena sama-sama ke arah atas. Kebayang? Ya udah tinggal masukin F-nya 172, D-nya 5 meter. Ada yang tahu nggak berapa cos 0? Berapa cos 0? Cos 0 adalah 1. Oh, udah tinggal dihitung. 172 dikalikan dengan 5. Bentar, saya hitung dulu. 172 kali 5. Dapatnya berapa? Dapatnya W akibat tensionnya itu adalah 860 Joule. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Nah, lanjut. Pertanyaan B. B minta apa? Work, usaha, oleh gaya gravitasi atau gaya mg. Ya udah, sama kayak tadi konsepnya. Work akibat mg. Nah, kita lihat dulu nih. Nilai mg itu konstanta atau berubah-ubah menurut kalian? Nilai m dikali g itu konstan atau berubah-ubah? Apa? Konstan atau berubah-ubah menurut kalian nilai mg? M dikali G? Hmm? Apa? Konstan atau berubah-ubah? Nilai M kali G di soal ini. Masanya berubah nggak sih? Enggak ya? Konstan kan? G-nya juga nggak berubah kan? Nah, karena MG itu konstan, ya udah kita pakai rumus. Kalau F-nya konstan, berarti apa? F dikali delta E dikali S. F dikali S dikali cos theta. F-nya jadinya MG. Oke? S-nya tadi kan D ya. Nah, sekarang lihat. Cos theta-nya berapa? Lihat. Tadi MG itu ke arah mana sih? MG itu kan ke arah sini. Betul ya? Ini MG. Oke? Sedangkan tadi pindahnya kemana? Pindahnya itu ke arah sini kan? Betul ya? Ini pindah sini kan? Ini D-nya kan? Betul? Nah, berarti yang disebut sebagai theta itu adalah ini tetanya. Ngerti kalian? Paham? Ngerti? Nah, tetanya berapa ini? Coba kita permudah.
Ini kan kalau kita bikin proyeksi kan gini ya. Ini kalau saya bikin proyeksi ya. Oke. Kan tadi kita tahu ini sudutnya adalah alfa. Betul? Kalau ini alfa, berarti ini juga alfa. Dan ini adalah 90 derajat. Berarti tetanya adalah 90 derajat ditambah alfa. Ada yang gak ngerti tentang soal ini? Ada yang paham nggak ini? Jadi ingat ya, teta itu nggak boleh sembarangan. Oh, mentang-mentang soalnya bilang sin teta. Oh, itu tetanya itu. Enggak, teta di rumus aslinya adalah harusnya antara gaya dengan perpindahannya. Paham kalian? Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti? Halo, halo. Ngerti ya? Tinggal Ngerti, masukin Kak? deh. M-nya berapa tadi? M-nya 20. G-nya kita pakai 10 aja ya. D-nya berapa? D-nya 5. Nah, ini matematika nih. Kalian tahu nggak di matematika? Cos 90 plus alfa itu sama aja apa? Ada yang masih ingat? Cos 90 plus alfa sama dengan apa? Kalau di matematika, trigonometri. Ada yang masih ingat? Cos 90 eh, plus alfa sama aja apa? Ada yang tahu? Sama aja negatif sinus alfa. Oke? Ini matematika trigonometri. Ya udah masukin. Minus 20 kali 10 kali 5. 2 kali 5 10. Nolnya berapa tuh? 1, 2. 2 ya. Betul? Berapa sin alfa? Sin alfa 3 per 5. Berarti dikali 3 per 5. Coret, coret. Berarti W akibat MG itu adalah negatif 600 Joule. Ngerti kalian? Paham nggak? Paham? Paham? Oke. Bentar, kaki saya sakit. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Saya kram. Oke. Sekarang yang C. C minta apa? Usaha juga, work. Oleh siapa? Oleh gaya gesek. Oke. Berarti yang C itu dia minta work akibat gaya gesek. Nah, kita harus cari tahu dulu gaya geseknya konstan nggak sih? Oke. Karena di soal ini cuma ada mu k, berarti apa? Gaya geseknya, gaya gesek pakai yang bergerak, yaitu mu k dikalikan normal. Loh, tapi normalnya nggak diketahui nih. Berarti kita harus mencari normalnya dulu ya. Kita mencari normalnya dulu. Karena di sini bendanya tidak bergerak ke arah sumbu Y kan. Berarti kita boleh bilang sigma Fy-nya sama dengan 0. Ada apa aja? Ada gaya normal ke atas positif sama Mg cos alpha negatif. Berarti gaya normal dikurangin Mg cos alpha sama dengan 0. Berarti gaya normalnya sama dengan M-nya 20. G-nya kita pakai 10 aja. Cos alpha berapa? Kalau sin alfanya 3 per 5, cos alfanya 4 per 5. Berarti dikali 4 per 5. Coret, coret. Berarti 4 kali 4, 16 Newton. Oke. Setelah kita dapat gaya normalnya, kita bisa mencari gaya geseknya. Yaitu mu k-nya tadi berapa? Mu k-nya 1/8. Mu k-nya 1/8. Gaya normalnya 160. Maka dapatlah 20. Lihat,
Berarti gaya normalnya juga konstanta ya. Betul ya? Karena gaya geseknya konstanta kan? Karena gaya geseknya konstanta, kita bisa pakai rumus yang biasa. F dikali S dikali cos theta. F-nya adalah gaya gesek. S-nya D. Sekarang tetanya berapa? Kita lihat dari gambar. Gaya gesek itu kan ke arah sini ya. Di soal ini. Ke arah sini. Gaya geseknya. Sedangkan kita tahu informasi kalau bendanya geraknya ke sini. Ini D-nya. Berarti sudutnya ini ya. Tetanya nih. Itu berapa derajat? 180 derajat. Berarti cos 180. Ya udah masukin. F geseknya 20. D-nya berapa? D-nya 5. Cos 180 negatif 1. Berarti W geseknya itu adalah minus 100 Joule. Oke. Paham nggak ini kalian? Ngerti? Sampai sini ngerti? Jadi kalau kalian disuruh mencari work, tapi spesifik work yang mana, maka kita harus gunakan gaya yang dipakainya. Misalkan dia minta work akibat gaya gesek. Berarti gayanya gaya gesek aja. Kayak gitu. Paham? Sekarang pertanyaan D. Jika benda awalnya diam, artinya apa? V0-nya 0. Tentukan kecepatan benda akhir ya. Vf-nya berapa? Nah, dapat dari mana ini? Oke. Jadi, untuk yang D itu sedikit beda. Kita harus paham dulu yang namanya ini. Hubungan usaha dan energi. Oke. Hubungan usaha dan energi. Ada yang tahu nggak hubungannya apa? Hubungannya ini. Work total itu akan sama kayak delta EK. Oke. Ini adalah hubungan antara work sama energi. Jadi work total itu adalah delta EK. Oke. Nah, work total ini berarti tidak langsung adalah sigma F dikalikan dengan D dikalikan dengan cos tetanya. Sama dengan energi kinetik final dikurangin energi kinetik inisial. Nah, kita cari delta sigma F-nya. Lihat dari gambar yang udah kita bikin. Oke, kita copy aja deh. Kita taruh di bawah sini. Nah, lihat. Karena kita tahu bendanya itu bergeraknya kan ke sini. Apa si D-nya kan? Nah, kita tinggal lihat aja gaya apa saja yang ada ke arah gerak. Ada apa aja? Ada gaya tegangan tali, tension, sama ada gaya yang ke sini, yaitu ada gaya gesek, F gesek, dan ada gaya yang ke sini lagi, namanya ada gaya mg sin alfa. Berarti sigma F-nya itu adalah tegangan tali dikurangin gaya gesek dikurangin mg sin alfa dikalikan dengan D dikalikan berapa sudutnya antara D dengan gaya tersebut? 0 derajat. Oke. EK final berarti setengah dikali massa dikali V final kuadrat. EK inisialnya 0. Kenapa? Karena soalnya tadi bilang dalam keadaan diam. Oke. Ya udah deh masukin. Berarti kan T dikalikan dengan D dikurangin gaya gesek dikalikan D dikurangin
MG sin alfa dikalikan D. Setengah M dikali VF kuadrat. T dikali D, T udah dapat. T dikali D 860. 860. FG sek dikali D 100. FG sek kali D, ya kan? 100. MG sin alfa kali D, MG sin alfa dikali D itu adalah 600. Oke, sama dengan setengah. Tadi masanya 20. VF-nya kita nggak tahu. Berarti berapa ini? 160 ya. Betul ya? Ya, sama dengan 10 VF kuadrat. Berarti VF-nya adalah plus minus 4. Oke. Karena dia gerak ke atas, mungkin dia ke atas 4. Dia mintanya laju kan ya? Kecepatan atau laju? Oh, kecepatan. Berarti dia, ya berarti kita ambil pakai vektor ya. Berarti kalau kecepatannya, karena ditariknya ke atas, berarti dia akan ke arah atas. Ke arah atas gimana bilangnya? Oke, kalau kita anggap ini X, berarti ke arah Y ya. Oke, ini bilang aja ke atas. Oke, satunya gini. Jadi kalian harus tahu yang diminta soal itu vektor apa skalar. Kalau mintanya vektor ya jawabannya harus vektor lagi. Kalau kalian jawaban cuma 4 meter per second, kemungkinan nilainya nggak akan sempurna tuh. Karena dia mintanya kecepatan. Kalau mintanya kelajuan benar. Kelajuannya 4. Tapi kita harus tahu arahnya. Oke, sampai sini ngerti kalian? Ngerti nggak? Ngerti? Paham? Ngerti, Kak. Oke, kita coba lihat soal yang kemarin, yang tentang energi, usaha, dan momentum. Bentar, kita ya keram lagi. Oke, kita coba lihat. Oke. Oke, kita coba lihat nomor 2 ini udah ya. Ini udah sama ya. Bentar. Oke. Hmm, mana ya? Kita coba lihat soal yang berkaitan sama ini belum. Nah, ini. Ini momentum nih. Bisa ini. Kita coba kerjain soal ini. Oke, kita coba kerjain soal ini. Tentang tumbukan. Oke, coba kalian baca dulu ya. Kalian baca dulu dari awal sampai pertanyaan C. Udah ya? Kita lihat ada benda A, masanya 5 kilogram. 5 kilogram, awalnya dalam keadaan diam. Ketinggian awalnya 3,2 meter, lintasannya licin. Kemudian benda A meluncur turun dan menumbuk secara lenting sempurna. Oke, kalian tahu nggak? Kalau soal tumbukan kalian lenting sempurna, berarti soal ini cenderung susah. Kenapa? Karena lenting sempurna punya 2 syarat yang harus dipenuhi. Benda B, masanya 3 kilogram, awalnya juga dalam keadaan diam. Nah, kalau kalian ketemu soal tentang tumbukan seperti ini, langkah pertama adalah kita buat yang namanya frame. Frame itu apa sih? Frame itu adalah keadaan. Jadi kita potong-potong nih. Soal ini kita potong-potong. Ini kalau kita baca, ini akan ada berapa frame, ayo.
Frame pertama adalah keadaan awal di sini. Ini frame 1. Oke. Nah, frame kedua adalah ketika di sini. Ketika tumbukan. Nah, kalau ada frame tumbukan, kalian nggak boleh jadiin satu frame. Tumbukan itu harus jadiin 2 frame. Maka ini frame 2, frame 3. Oke. Berarti total ada 3 frame. Frame pertama adalah kondisi awal. Frame kedua adalah sesaat sebelum benda A nabrak benda B. Frame ketiga adalah sesaat setelah benda A nabrak benda B. Oke? Ada yang masih bingung nggak tentang penentuan frame atau keadaannya? Ngerti ya? Jadi kalian nggak boleh bikin keadaan atau frame saat tumbukan. Nggak boleh. Jadi tumbukan harus selalu dijadiin 2 frame. Yaitu sesaat sebelum dan sesaat setelah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Ada nggak? Halo, halo. Nggak ada, Belum. aman ya? Oke, sekarang pertanyaan A, coba lihat. A minta apa sih? Kecepatan benda A di bagian bawah lintasan, tepat sebelum tumbukan dengan benda B. Berarti sesaat sebelum nabrak. Betul ya? Betul? Betul kan? Betul? Betul, Kak. Berarti itu frame berapa? Frame 2 ya. Nah, kalau kalian udah tahu yang diminta frame 2, tumbukan itu kita harus bandinginnya frame by frame. Artinya apa? Nggak bisa kita bandingin frame 1 dengan frame 3. Frame 1 harus dibandingkan dengan frame 2. Kalau frame 2 boleh dibandingkan dengan frame 1, boleh dengan frame 3. Frame 3 hanya boleh dibandingkan dengan frame 2. Jadi artinya membandingkan frame-nya itu harus yang berdekatan. Nggak boleh yang loncat frame. Berarti frame 2. Frame 2 dapat dibandingkan dengan frame 1 atau dengan frame 3. Kalau kita lihat informasi dari soal, frame 3, keadaan setelah tumbukan, ada nggak informasi yang bisa kita dapetin? Nggak ada kan ya? Nggak ada kan? Nggak ada informasi tentang setelah tumbukan bagaimana. Artinya, kita nggak bisa bandingin 2 dengan 3. Maka mau nggak mau kita bandingkan frame 1 dan frame 2. Nah, setelah itu apa? Kalian coba cek deh. Dari frame 1, keadaan awal, sampai frame 2, sesaat sebelum A nabrak benda B. Dari frame 1 ke frame 2, dari frame 1 ke frame 2, menurut kalian, ada proses tumbukan yang terjadi nggak? Dari frame 1 ke frame 2? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Tidak ada tumbukan. Nah, kalau tidak ada tumbukan, apa yang kalian lakukan? Kalau tidak ada tumbukan, maka kalian bandingkan energinya. Energi total di frame 1 harus sama dengan energi total di frame 2. Dari frame 1 ke frame 2, yang terlibat hanya benda A. Benda B belum ikut serta kan? Kenapa? Karena dia belum nabrak B. Masih sesaat sebelum nabrak B. Berarti yang terlibat hanya benda A. Ada apa aja? Ada energi potensial 1 benda A ditambah energi kinetik 1 benda A. Nggak ada gesekan kan ya? Nggak ada. Ini sama energi potensial 2 benda A ditambah
Oke, bentar ya. Tadi putus. Sekarang udah kedengaran belum suaranya? Sama gambarnya udah ada? Udah muncul Udah, Kak. gambarnya? Udah ya? Oke. Nah, apa rumusnya EP? MGH ya. Berarti H1A. Kalau EK rumusnya setengah massa benda A dikali kecepatan A. Karena ini frame 2, kasih aksen kuadrat. Oke? Kita bisa massa A. Massa A. G-nya 10. Ketinggian 1A berapa? 3,2 sama dengan setengah dikalikan dengan VA aksen kuadrat. Maka kita akan punya VA aksennya adalah berapa itu? 32 akar 64 ya. Oke. Maka VA-nya itu VA aksennya adalah 8. Nah, lihat dulu dia mintanya kecepatan atau kelajuan. Kecepatan. Dia geraknya ke arah kanan kan? Kasih huruf I. Ini kasih vektor. Oke, gampang ya? Ini jawabannya. Sekarang yang B. Kecepatan benda B tepat setelah bertumbukan. Itu berarti adalah frame 3 ya. Berarti yang B itu dia minta keadaan atau frame 3. Frame 3 ya nggak ada pilihan. Bandingkan dengan frame 2. Karena frame 3 nggak boleh bandingkan dengan yang pertama. Terlalu jauh bedanya. Ya udah, sekarang bandingkan frame 2 dan frame 3. Coba kalian lihat. Dari frame 2 ke frame 3, ada tumbukan nggak yang terjadi? 2 ke 3. Ada nggak? Ada, Kak. Ada ya? Ada kan? Berarti dia ada tumbukan nih. Nah, kalau ada tumbukan gimana? Kalau ada tumbukan, yang kalian bandingkan adalah momentumnya. Momentum total sistem. Di frame 2 harus sama dengan momentum total sistem di frame 3. Di frame 2 yang bergerak hanya benda A. Berarti massa benda A dikalikan dengan VA. Karena frame 2 kasih aksen. Di frame 3 dua-duanya gerak. Massa benda A dikalikan VA aksen ditambah massa benda B dikalikan VB aksen. Frame 3 itu double aksen ya. Karena dia udah frame 3. Tadi massa benda A berapa? 5. Kecepatan A1, frame 1 adalah 8. 5 dikali VA aksen-aksen ditambah MB-nya berapa? 3. 3 VB aksen-aksen. 5 kali 8, 40. 5 VA aksen-aksen ditambah 3 VB aksen-aksen. Coba lihat. Ada berapa variabel yang kita belum tahu? Ada berapa variabel? Ada berapa? Ada? Berapa variabel yang kita belum tahu? Dua. Ada 2. Kita nggak tahu VA sama nggak tahu VB double aksen. Nggak mungkin ini kita bisa kerjain. Nah, terus apa? Tadi kan soalnya bilang ya, karena lenting sempurna, jadi kalian nggak boleh sekali-kali mengasumsikan tumbukan itu lenting sempurna. Kecuali di soalnya bilang lenting sempurna. Atau bilang elastik. Atau dia bilang eka kekal. Kalau tidak ada kata-kata itu di soal, maka tidak boleh mengasumsikan lenting sempurna. Lenting sempurna ada syarat yang kedua, yaitu apa? Lenting sempurna itu syarat keduanya adalah energi kinetik sistem. Sistem nanti keseluruhan ya. Sebelum tumbukan harus sama dengan energi kinetik sistem. Eka doang lo lihat ya. Setelah tumbukan. Sebelum tumbukan yang bergerak hanya benda A. Berarti setengah massa benda A dikali VA aksen kuadrat. Setelah tumbukan dua-duanya gerak. Setengah massa benda B dikali massa benda A dulu deh.
massa benda A dikali VA aksen kuadrat ditambah setengah massa benda B dikalikan VB aksen kuadrat. Maka kita bisa hilangkan setengahnya. Setengah hilang, setengah hilang, setengah hilang. Tadi massanya 5, VA aksen 8, massanya 5, VA aksen kita nggak tahu, ditambah 3. VB aksen juga kita nggak tahu. 5 kali 8, 40. 40 kali 8, 320. Oke? Sama dengan 5 VA aksen kuadrat ditambah 3 VB aksen kuadrat. Lihat, sama-sama punya dua variabel. Nggak mungkin bisa dikerjakan. Oke, sekarang kita tahu ada dua variabel yang kita belum tahu, yaitu VA aksen dan VB aksen. Dan ada dua persamaan yang kita ketahui. Nah, kalau secara matematik nih, kalau ada dua persamaan dan dua variabel, pasti bisa dikerjakan. Masalahnya adalah persamaannya beda pangkatnya. Persamaan satu itu pangkat 1 kan, VA-nya. VB pangkat 1, persamaan 2, pangkat 2, kuadrat. Kalau beda pangkat seperti ini, susah nih kalau kalian pakai eliminasi. Lebih mudah pakai substitusi. Caranya gimana? Yang diminta apa sih? VB double aksen. Kalau yang diminta VB double aksen, maka yang diganti VA aksennya. Berarti berapa? 40 dikurangin 3 VB aksen dibagi 5. Nah, yang sederhana masukin ke yang lebih kompleks. Jadi kita masukin VA aksen sini. 300 sama dengan 5. VA aksennya bentar. Oke. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, VA-nya ganti. VA aksennya 40 dikurangin 3 VB aksen dibagi 5. Jangan lupa dikuadratin. Oke. Ditambah 3 VB aksen kuadrat. Kita punya 300 sama dengan 5. 4 kali 4, 16. Oke. Ditambah 9 VB aksen kuadrat dikurang 2 kali 40 kali 3 VB aksen dibagi 25. Ini cara saya ngubah itu ya, memecah kuadrat ditambah 3 VB aksen kuadrat. Oke, kita sederhanain. Kak mau Kita nanya, ya, itu itu kan 320. ya. Kenapa jadi Salah. 300? Sorry. Ya, betul. Oh, 320 oke. ya. Ini ya. Oke. Nah, boleh nggak semuanya kalau saya kali 5? Biar nggak ada per. Boleh ya? Jadi berapa tuh? Kalau kali 5. 5 kali 0, 0. 5 kali 2, 1. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 5, 16 ya? Betul gitu ya? Sama dengan 16, 00, ditambah 9, VB aksen kuadrat, dikurang berapa tuh? 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. VB aksen ditambah, ini jadi kali 5 ya? 15. VB aksen kuadrat. Paham ini, paham? Ngerti ya? Kita sederhanain. Kita bisa coret 1600-nya. Gitu ya? Kita punya apa? 0 sama dengan 24 VB aksen kuadrat dikurangin 240 VB aksen. Kita bagi 24 semua boleh? VB aksen kuadrat dikurangin 10 VB aksen. Berarti kalau kita faktorkan,
Gini ya. Artinya VB-nya nilainya 0. Atau VB aksen-aksennya nilainya 10. Nah, kalian punya dua opsi jawaban VB. Masalahnya adalah nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin juga dua-duanya salah. Terus gimana dong? Harus dicek mana yang masuk akalnya. Caranya harus lihat sepaket. Kalau VB aksen-aksennya 0, maka VA aksen-aksennya berapa? Lihat ke sini. Oke. Kalau kita masukin VB aksen-aksennya 0, VA aksen-aksennya jadinya 8. Betul ya? 8 meter per second. Kalau kita masukin VB aksen-aksennya 10, berarti 40 kurang 30, 10. Itu lagi 5, 2. 2 meter per second. Nah, sekarang kita bisa tahu, menurut kalian nih, yang masuk akal jawaban yang kiri apa yang kanan? Menurut kalian, kiri apa kanan? Yang masuk akal? Halo? Jadi kalian nggak mungkin dua-duanya bener nih. Harus tentuin satu. Karena nggak mungkin ada dua jawaban. Pasti satu jawaban doang. Yang mana yang menurut kalian benar? Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Kenapa kiri? Siapa yang jawab kiri? Kenapa kiri? Kenapa Kaira? Tadi Kaira yang jawab ya? Kenapa kiri Kaira? Kiri berarti yang ini. Kenapa pilih yang ini kiri Kaira? Halo, halo. Gimana? Kenapa pilihnya kiri? Lihat. Kalau kiri lihat. VB aksennya 0. VA aksennya 8. Artinya apa? VB-nya berhenti. Setelah tabrakan ya. Diam. Tapi VA aksen-aksennya dia bergerak 8 ke depan. Berarti apa artinya ini? Ini artinya balok A nembus balok B. Masuk akal nggak? A akan menembus B. Tidak masuk akal. Jadi Kanan tidak Kak, kanan memenuhi. Kak. Nah, kan kita lihat dulu nih. Apakah yang kanan lebih memenuhi? Coba lihat yang kanannya. Ini artinya apa? VB-nya 10. VB-nya 10. 10 ke kanan. Karena positif ya. 10 meter per second. Sedangkan VA-nya juga ke kanan. Tapi geraknya cuma 2. 2 meter per second. Ini kan kalau kayak gini, nggak mungkin kan A bisa nembus B atau nabrak B lagi kan ya. Karena A lebih kecil kan. Lebih mungkin ini kan. Maka jawabannya yang benar adalah yang kanan. Nah, ingat cara kalian milih jawaban yang benar bukan berdasarkan angka. Oh, berarti kalau ada yang 0 pasti salah. Nggak gitu juga. Karena saya pernah ketemu soal kayak gini, ada pilihan yang 0, justru yang 0 malah yang masuk akal dibandingkan yang satunya. Bayang ya? Jadi jangan lihat dari angkanya. Oh, kalau 0 pasti benar. Oh, kalau 0 pasti salah. Nggak gitu harus dibayangin. Oke? Itu jawaban B. Kan jawaban C. Dia minta perubahan momentum untuk masing-masing benda A dan benda B. Jadi dia minta impuls ya. Impulsnya benda A sama impuls benda B. Ya udah. Impuls benda A. Berarti apa? Massa benda A dikali kecepatan benda A final. Berarti kan frame 3 dikurangin kecepatan benda A inisial frame 1. Massa benda A berapa? Massa benda A 5. Kecepatan benda A berarti 2. 2 ke arah mana? Ke arah kanan. Dikurang kecepatan benda A. Aksen. Mana? A aksen tuh 8 ke arah kanan. 8I. Udah. Maka jawabannya minus 30. I satuannya kilogram meter per second. Ingat, impuls itu vektor.
Berarti harus di double vektor juga. Berarti impuls B juga sama. Massa benda B dikali kecepatan benda B final dikurangin kecepatan benda B inisial. Massa benda B berapa? Massa benda B 3, kecepatan benda B final 10, inisialnya 0 kan tadi ya. Maka dapatlah 30 kilogram meter per second. Oke, sampai sini kan ngerti nggak? Paham? Ngerti? Ngerti? Ya? Ada pertanyaan? Ada yang nanya? Ada yang ingin ditanyain nggak? Nggak ada? Halo, halo? Nggak ada? Gak ada, Kak. Oke, kita coba lihat lagi contoh soal usaha energi dan momentum ya, yang kalian udah pernah kasih kemarin. Kita coba lihat soalnya yang belum kita kerjain. Kok ini? Ini apa? Bentar. Oh, bukan. Ini gelombang. Bukan. Kita coba cari dulu ya. Soal yang kita udah punya, cuman belum kita kerjain. Nah, ini bisa. Oke, ini soal yang ada di kalian, yang kemarin kalian kasih. Kita kemarin baru ngerjain yang kinematika sama dinamika. Sekarang kita akan mengerjakan yang energi dan momentum. Oke, dibaca dulu 1 menit. Dah? Oke, kalau kita baca ya, sampai C bacanya ya. Ada 2 buah bola biliar, berarti bolanya ada 2. Identik, berarti masanya sama. Massa 1 sama dengan massa 2 sama dengan massa. Bergerak di bidang biliar, kita anggap 2 dimensi aja. Bola 1 bergerak ke arah timur. Timur tuh ke kanan berarti kan ya? Kecepatannya 2. Bola 2 diam awalnya. Setelah tumbukan, bola 1 bergerak ke arah 30 derajat. Sementara bola 2 bergerak ke arah min 60. Berarti ini ada 2 frame-nya. Frame pertama adalah sesaat kondisi awal, disebut juga sesaat sebelum nabrak. Kondisi awal atau disebut juga sesaat sebelum bola A, bola 1, nabrak bola 2. Yang kedua adalah sesaat setelah bola 1 nabrak bola 2. Oke, cuma ada 2 frame. Kita punya informasi apa aja? Informasi yang kita punya, massa 1 sama dengan massa 2 sama dengan massa. Kecepatan bola 1 awalnya adalah 2 meter per second ke arah timur. I. Kecepatan bola 2 awalnya adalah 0, diam. Setelah itu, V1 aksen 30 derajat terhadap timur. Berarti kalau digambar kan timur tuh gini ya. Ini kan barat, ini timur. Berarti 30 derajat ke arah timur tuh begini ya gambarnya. 30 derajat. Oke. Berarti dia akan dipecah menjadi V1 aksen cos 30 ke arah I ditambah V1 aksen sin 30 ke arah J. Jadi kita urai. Ada yang ke sini kalau diurai. Ini kan yang cos ya.
V1 aksen, cos 30, sama ada yang ke sini. Berapa cos 30? Setengah akar 3. V1 aksen ditambah sin 30 setengah. Oke. Bola 2. Bola 2 geraknya min 60 terhadap timur. Berarti V2 aksen min 60 berarti dia ke arah sini berarti ya. Nah, ini 60 derajat. Oke. Jadi kalau diurai itu adalah V2 aksen cos 60 ke arah I, karena dia ke bawah minus V2 aksen sin 60 ke arah J. Cos 60 setengah, berarti setengah V2 aksen I dikurang sin 60 setengah akar 3. V2 aksen C. Udah paham ini? Ngerti nggak kalian? Ngerti ya? Ngerti. Paham? Paham nggak? Oke, udah. Sekarang kita minta apa sih? Kecepatan bola 1 dan bola 2 satu. Berarti dia minta V1 aksen dan V2 aksen. Karena frame-nya cuma 2 dan ada tumbukan. Tumbukan lenting sempurna nggak? Ada informasi nggak? Nggak ada ya? Ingat ya saya bilang apa? Kalau tidak ada informasi lenting sempurna, jangan sekali-kali bilang lenting sempurna. Oke? Nah, ya udah. Berarti kita bandingkan frame 1 dan 2. Bandingkan frame 1 dan frame 2. Karena 1 dan 2 ada tumbukan, maka yang dibandingkan adalah momentumnya. Momentum sistem. Sebelum terjadinya tumbukan, harus sama persis dengan momentum sistem. Setelah terjadinya tumbukan. Sebelum tumbukan yang bergerak hanya benda satu. M1 V1. Setelah tumbukan dua-duanya. M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena M-nya persis sama, kita bisa hilangin M-nya ya. M1, M1, M2. V1-nya itu 2 ke arah I. V1 aksennya setengah akar 3 V1 aksen I ditambah setengah V1 aksen J. Sedangkan V2-nya setengah V2 aksen I dikurangin setengah akar 3 V2 aksen J. Coba kita rapihin ya. Kita tulisin I sama I, J sama J. Setengah akar 3 VI aksen V1 maksudnya ditambah setengah V2 aksen I ditambah setengah V1 aksen dikurangin setengah akar 3 V2 aksen C. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Paham? Paham? Ngerti? Berarti dari persamaan di atas, kita bisa tahu apa? 2 akan sama kayak setengah akar 3 V1 aksen ditambah setengah V2 aksen. Karena sama-sama I. Di sini nggak ada J kan? Berarti 0 sama dengan setengah V1 aksen dikurangin setengah akar 3 V2 aksen. Coba lihat. Kita punya 2 persamaan. Dan kita punya 2 variabel. Secara matematik,
Secara matematik kita bisa ngerjain ini kan. Oke, kita sederhanain deh. Biar nggak ada setengah, kita kali 2 semua. 4 sama dengan akar 3 V1 aksen ditambah V2 aksen. Yang ini jadinya apa? 0 sama dengan V1 aksen dikurangin akar 3 V2 aksen. Oke. Kita punya dua persamaan dua variabel. Lihat dari persamaan dua, berarti boleh dong saya bilang. Kalau gitu V1 aksen itu adalah akar 3 dari V2 aksen. Nah, persamaan ini saya masukin ke persamaan atasnya. Berarti jadi 4 sama dengan akar 3 dikali akar 3 V2 aksen ditambah V2 aksen. Berarti kita punya 4 sama dengan 3 V2 aksen ditambah V2 aksen. Berarti V2 aksennya itu adalah 1. Kalau kita tahu V2 aksennya 1, berarti kita tahu V1 aksennya akar 3 kali 1, berarti akar 3. Oke, sampai sini paham nggak kalian? Ngerti ya? Jadi bandinginnya pakai vektor. Oke, sekarang B. Hitung energi kinetik total sistem sebelum dan setelah tumbukan. Lalu analisa apakah tumbukannya itu elastik atau tidak. Oke? Nah, berarti dia minta yang B itu adalah berapa sih energi kinetik sistem keseluruhan sebelum tabrakan. Sebelum tabrakan kan yang bergerak hanya benda satu. Ya udah, setengah M1 kali V1 kuadrat. Berarti setengah M1-nya berapa? 0,16. V1-nya berapa? V1-nya angkanya aja ya. 2 kuadrat. Dapatnya berapa? Coret 0,32 Joule. Nah, sekarang kita mau cari energi kinetik sistem setelah terjadinya tumbukan. Setelah tumbukan yang bergerak siapa? Dua-duanya. Berarti apa? Setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Jadi kita punya ntar setengah M1-nya kan 0,16. V1 aksen tadi berapa? Akar 3. Ditambah setengah M2 sama ya 0,16. V2-nya 1 kuadrat. Coba kita hitung. Dapatnya berapa itu? Bentar ya. Saya ambil kalkulator dulu. 0,5 kali 0,16 kali 3 ditambah 0,5 kali 0,16 kali 1. Dapatnya adalah 0,32 Joule. Nah, kalau kalian udah tahu EK-nya sama, tinggal bilang aja EK sistem sebelum sama dengan EK sistem setelah. Ini merupakan ciri-ciri tumbukan lenting sempurna. Jadi tumbukan lenting sempurna itu ciri-cirinya adalah ekosistemnya harus sama. Kalau ekosistemnya berbeda, itu berarti tidak lenting sempurna. Oke, paham ya? Sekarang pertanyaan C. Jika tumbukan yang terjadi tidak elastik sama sekali, artinya apa? Kalau tidak elastik sama sekali, artinya dia nempel. Jadi A dan B, benda 1 sama benda 2 itu bersatu. Benda 1 dan 2 itu bersatu. Oke. Nah, hitunglah besar kecepatan akhir dari sudut dan sudut. Diminta VT sama
sudutnya berapa sih? Ya udah, berarti ini soal baru ya. Soal C berarti tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali itu artinya M1 dan M2 bersatu. Ya udah, berarti apa? Momentum sistem sebelum terjadinya tumbukan harus sama dengan momentum sistem setelah terjadinya tumbukan. Tadi kan kita tahu ya, sebelum tumbukan hanya ada benda satu. Berarti M1 V1. Nah, setelah tumbukan, karena dia bergabung, maka M-nya dijumlahin. Dikali V aksen. Oke? Nah, artinya apa? Tadi M1-nya kan 0,16. V1-nya berapa? V1-nya tadi 2I ya. 2 ke arah timur, 2I. Ini kan sama aja 0,32 V aksen. Berarti dapat dong V aksennya adalah 1 meter per second I. Artinya dia akan ke arah timur. Dengan kata lain, sudutnya adalah 0 derajat dari timur atau ke arah timur. Gitu. Paham ya? Oke. Oke, jadi ini udah beda soal. Jadi beda soal, jadi dia harus dibikin baru lagi. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk tumbukan? Nggak ada? Ada? Ada yang tanya nggak soal ini? Nggak ada? Halo, halo. Halo, Serenet, Sirus, Amelia. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke, kita coba lihat lagi ya. Contoh soal yang energi dan momentum dari soal yang kalian kasih. Kita lihat soal yang belum yang mana ya. Ini apa? Ini juga bisa. Nomor 3 kerja. Bisa nih. Oke. Nah, ini materi kerja. Kerja tuh usaha. Work. Nah, oke. Kita coba baca dulu aja. 1 menit. Udah dibaca? Jadi ada balok dengan massa 5 kg. Bergerak pada bidang datar licin, gaya Fx, F fungsi X. Dia seperti pada grafik. Di sini skalanya Fs itu 10 Newton. Berarti ini 10. Ini 10, berarti ini 5, ini 15. Ini berarti min 10, min 5. Oke. Berdasarkan grafik, tuliskan fungsi gaya Fx sebagai fungsi waktu. Oke. Lihat. Kalau kita lihat Fx sebagai fungsi X ya, dia ada berapa bentuk garis? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bentuk garis kan? Berarti kita bagi jadi 4. Yang pertama dari 0 sampai 2. F fungsi X-nya adalah 10 Newton. Kemudian dari 2 sampai 4. Nah, 2 sampai 4 kan ini persamaan garis lurus ya. Berarti kita harus cek dulu persamaan garisnya. Ini kan letaknya di 2,10. Sedangkan ini letaknya di 4,0.
Cari persamaan garisnya. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1, X min X1 dibagi X2 min X1. Tadi Y itu adalah F kan? F, Y1-nya 10 dibagi Y2-nya 0 dikurangin 10. X X1-nya 2, X2-nya 4 min 2. Oke. Berarti kita punya F min 10 dibagi 10, X min 2 dibagi 2. Kita coret jadi 5. Berarti F min 10 sama dengan 5X min 10. Berarti F-nya sama dengan 5X. Ya udah, itu jawabannya. Berarti F fungsi X-nya adalah 5. Salah ya? Bener nggak sih? Tar. 5X min 10. Tar, ada yang salah nggak? Oke, kalau kita masukin, salah dong ini. Kalau kita masukin 4, nggak salah ini. Nah, Y min Y1. Ini 2 min 2, 10, 4,0 kan ya? Oke, berarti Y1-nya 10, Y2-nya 0. Oke, X min 2, 4 min 2. Iya, coret. Iya, betul. Berarti 5X min 10 ditambah 10 kan? Oke, salah dong ini. Ntar kalau kita masukin 2, emang 10. Kalau kita masukin 4, harusnya 0. Ngaco nih. Salah ini. Kita coba lihat persamaan garisnya. 2,10. Betul. 4,0. X1-nya 2, X2-nya 4, Y1-nya 10, Y2-nya 0. Betul kan ya? Berarti Y min Y1, Y2 min Y1. Oh, ini minus. Minus, lupa saya. Berarti minus 5X ditambah 10, minus 5X ditambah 20. Berarti ini harusnya minus 5X ditambah 20. Terus lanjut lagi. Dari 4 sampai 6. Berarti Fx-nya adalah 0. Oke, ini satuannya lupa. Newton. Kemudian terakhir, dari 6 sampai 8. Ini juga sama ya, persamaan garis kan. Di sini letaknya 6,0. Di sini letaknya 8, min 5. Kita cari pakai persamaan garis. Y min Y1-nya 0 dibagi Y2-nya min 5 min 0. X min X1-nya 6, 8 min 6. Y per min 5, X min 6 dibagi 2. Coret. Nggak bisa coret ya. Berarti Y itu adalah F ya. Karena sumbunya sumbu F. Berarti F sama dengan min 5 per 2X ditambah 30, 5 kali 6, 30 kali 15. Udah deh. Berarti F fungsi X-nya adalah min 5 per 2X ditambah 15. Nah, kalau udah lengkap, jawabannya kayak gini jadinya. Bentar. Oke. Nah, untuk 0 sampai 8, Fx-nya ada 4. Jadi kayak di matematik ya. 0 sampai 2, Fx-nya 10 Newton. Ke arah X kan ya, berarti ke arah I. Terus 2 sampai 4, Fx-nya
min 5x ditambah 20. Terus 4 sampai 6. Fx-nya adalah 0. 6 sampai 8. Fx-nya adalah min 5/2x ditambah 15. Satuannya Newton I. Oke, paham ya? Jadi ini lebih ke matematik sih. Mencari persamaan tiap daerahnya. Sekarang B. Total kerja yang dilakukan oleh Gaya dari 0 sampai 8. Total kerja. Tadi kan sudah kasih tahu ya. W, work. Rumus aslinya adalah integral. F dot dr. Nah, ini kita nggak bisa pakai F kali S kali cos theta. Kenapa nggak bisa? Karena F-nya beda-beda. F-nya berupa fungsi. Berarti harus pakai integral. Nah, karena dia cuma bergerak ke arah sumbu X, maka dr-nya dapat diganti menjadi dxi. Dari berapa batasnya? Dari X-nya 0 sampai 8. Nah, karena dari 0 sampai 8 ada 4F, maka ini kita bagi-bagi. Dari 0 sampai 2, kita pakai F yang pertama, yaitu 10I dot dxi. Kemudian tambah dari 2 sampai 4 pakai F yang kedua, minus 5x ditambah 20i dot dxi. Kemudian lanjut dari 4 sampai 6 pakai F yang 0 dxi. Nah, kemudian nah, lanjut lagi dari 6 sampai 8 pakai F yang ketiga, minus 5/2x ditambah 15i dxi. Coba ditulis jadi apa? 10x. Batas 0 sampai 2 ditambah min 5/2x kuadrat ditambah 20x. Batasnya 2 sampai 4 ditambah 0 ditambah min 5/4x kuadrat ditambah 15x. Batasnya 6 sampai 8. Coba dihitung manual. 10, 2 dikurang 0 ditambah min 5/2 dikali 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 20, 4 min 2 ditambah 0 ditambah min 5/4, 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat ditambah 15, 8 kurang 6. Coba dihitung pakai kalkulator, dapatnya berapa itu? Juga hitung dulu pakai kalkulator ya. Jadi, tapi bisa kan, tapi kalkulator cuman dia lebih lama aja. 10 kali 2 min 0 ditambah min 5/2 dikali 4 kuadrat min 2 kuadrat ditambah 20 kali 4 min 2 terus ditambah min 5/4 dikali 8 kuadrat min 6 kuadrat ditambah 15 dikali 8 min 6. Dapatnya berapa? Kalkulator? Berapa kalian dapatnya? Coba dihitung. Sama nggak dengan jawaban saya? Ada yang udah ngitung? Dapatnya berapa? Berapa dapatnya?
Ada yang udah? 25 Joule bukan, Kak? 25, ya betul. Sama kayak saya. 25 Joule. Bisa ya? Jadi ini lebih ke matematika nih dibanding ke fisikanya. Kan lebih banyak ngitung integral. Oke, sekarang lihat. Jika balok mula-mula dalam keadaan diam, berarti V0-nya 0. Berapa kelajuannya saat X8? V8. Oke. Nah, tadi kan kalian tahu dari sini dapat W total. Ya, waktu tadi kan saya udah bilang ya, ada hubungan antara work sama energi. Yaitu apa? Work sama dengan delta EK. Karena waktu saya 25, dari 0 sampai 8 kan, sama aja EK saat saat X sama dengan 8, dikurangin EK saat X sama dengan 0. Karena di soal itu dia bilang, awalnya dalam keadaan diam, masanya berapa tadi masanya? Masanya 5. Ini V8 kuadrat min 0. Coret-coret 5. Maka V8-nya adalah akar 10. Gitu. Gampang ya? Jadi ini adalah hubungan antara work dan energi. Oke, ada pertanyaan. Benarnya dia kelajuan ya. Artinya apa kalau kelajuan? Nggak usah ada IJK-nya. Cukup angkanya aja. Paham? Ngerti? Ada pertanyaan Sam sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lihat lagi soalnya. Soal yang belum kita bahas di momentum dan impuls sama energi. Oke, kita coba lihat. Ini udah. Ini udah. Belum ini. Ini fluida. Nah, ini momentum. Oh, bukan. Ini momentum sudut. Momentum biasa, deh. Ini bisa nih. Bidang kasa, datar licin, dan... Bentar, kita lihat dulu. Oh, ini bisa nih. Ini momentum. Oke. Ini mirip kayak yang tadi ya. Mirip kayak yang biliar. Oke, baca dulu 1 menit. Oke, sini kita lihat ya. 2 buah cakram pejal identik. Artinya apa identik? Masanya sama. Massa A sama dengan massa B sama dengan massa. Meluncur di bidang datar dan licin. Sebelum tumbukan, cakram kecepatannya segini. Cakram A. B tidak bergerak. Setelah tumbukan, VB-nya segini. Ya udah. Berarti kita tahu apa? Cuman ada 2 frame juga ya. Frame-nya cuma ada 2. Frame pertama adalah sesaat sebelum terjadinya tumbukan. Frame keduanya adalah sesaat setelah terjadinya tumbukan. Jadi ada informasi apa? Massa benda A sama dengan massa benda B sama dengan 0,5 kg. Kecepatan A 12I ditambah 16J. Satuannya meter per second. Kecepatan B-nya 0. Kecepatan B aksen 5I ditambah 12J. Oke, yang pertama dia minta momentum A sama momentum B sebelum tumbukan. Ya udah, momentum A. Berarti apa? Massa benda A dikalikan VA. Massa benda A-nya 0,5, VA-nya 12I plus 16
Oke, bentar ya. Tadi ada yang nggak connect. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, udah. Jadi PB-nya 0 ya. Kenapa 0? Karena VB-nya 0. Yang A, kecepatan cakram A setelah tumbukan. Berarti dia minta VA aksen. Nah, ya udah. Berarti kita pakai perbandingan frame. Karena frame cuma ada 2 dan terjadi tumbukan, berarti yang dipakai adalah momentum. Momentum sistem ya. Sebelum tabrakan harus sama dengan momentum sistem setelah tumbukan. Kalau kita lihat sebelum tabrakan yang bergerak hanya benda A. Massa benda A, VA. Setelah tumbukan dua-duanya. Massa benda A, VA aksen, ditambah massa benda B, VB aksen. Karena massa A sama massa B sama, kita bisa hilangkan massanya. Tadi VA-nya adalah 12I ditambah 16J. VA aksennya nggak tahu. VB aksennya 5I ditambah 12J. Dapat dong VA aksennya. 12 kurang 5, 7. 16 kurang 12, 4. Udah, satuan. Oke, gampang ya. Pertanyaan C. Besar perubahan EK cakram B. Delta EKB ya. Dia minta delta EKB. Berarti sama dengan EKB final dikurangin EK inisial B. EKB final berarti setengah dikali massa B dikali VB aksen kuadrat. Setengah massa B VB kuadrat. Karena di soal dia bilang VB awalnya diam, berarti nggak punya yang ini. Masukin deh angkanya. Setengah massa B-nya 0,5. Nah, kalau EK itu kan skalar, jadi nggak boleh ada IJK. Terus gimana dong nyari VB-nya? VB-nya, karena dia ada IJK, berarti tinggal pakai Pitagoras. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, ini udah di kuadrat, masih ingat kan ya? Jadi VB-nya itu, kalau kita nyari VB aksennya, akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga kalau kita nyari VB kuadrat, udah nggak ada akarnya lagi. Ya udah, berapa tuh coba hitung? 0,5 kali 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Dapatnya adalah 42,25. Energi artinya joule. Oke. Gampang ya. Jadi energi momentum tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan berkaitan sama energi. Energi akan berkaitan sama gaya biasanya. Gaya akan berkaitan sama kinematika. Jadi makanya kita untuk materi yang UTS ini nggak bisa tuh kita hanya memahami energi aja. Gayanya nggak perlu dipelajarin, nggak bisa. Atau belajarnya energi aja, nggak usah belajar dinamika atau kinematikanya, nggak bisa. Jadi harus belajar semuanya, harus terstruktur. Karena dia nyambung. Kalau nanti untuk persiapan UAS atau materi UAS, itu lebih enak. Karena materi UAS tuh lebih ke bab-bab tertentu aja. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan kalian tentang energi dan momentum dan usaha. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada nggak? Serenite, Cirus, Kaira, Amelia?
Aman Kak, aman. Ada pertanyaan? Aman. Oke, kalau gitu berarti kita sudahi saja untuk yang sesi kedua ini. Berarti untuk sesi ketiga, kita akan belajar dinamika rotasi sama materi buat UAS itu yang materi pertama apa ya? Oh, masih dinamika rotasi ya. Kan UAS kan jadi kita akan coba fokusin ke dinamika rotasi. Kalau udah beres baru kita masuk ke materi UAS-nya itu habis dinamika rotasi apa sih? Itu ya, elastisitas ya. Dan elastisitas ya. Oke, ntar catatannya saya kirim lewat WA. Untuk rekamannya saya akan upload di YouTube seperti biasa. Ntar saya akan kasih link buat YouTube-nya ya. Oke, mari semuanya. Mari Pak.